Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Ramadhani dengan NIM 2504679. Aku dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini aku akan ngejelasin gimana itu mengenai pendidikan kewarganegaraan. Kita tahu kan bahwa pembelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan ini merupakan pendidikan yang wajib di setiap sekolah. Lalu di perkuliahan juga loh, mata pelajaran ini tetap dijadikan pembelajaran wajib. Maksudnya pembelajaran yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Lalu di sini aku akan ngejelasin gimana pendidikan kewarganegaraan yang harusnya diterapkan dan apa aja materi yang ada di sini. Lalu kita lihat dulu ya. Di sini kita akan mempelajari mengenai, yang pertama itu kita akan membahas mengenai konsep kewarganegaraan. Kita udah tahu kan kewarganegaraan itu seperti apa kan? Menjadi warga yang baik. Pendidikan kewarganegaraan ini yaitu pada dasarnya pengetahuan bernegara, seperti kita mengetahui hak kita sebagai warga negara, kewajiban kita, terus hukum di Indonesia ini bagaimana, tentang tata negara, lalu mengetahui bagaimana karakter dari sebuah negara. Seperti negara Indonesia ini, negara Indonesia memiliki karakteristik di mana sikap toleransi, kritis dan demokratis. Di mana contoh dari konsep ini yaitu seperti negara Indonesia ini kan memiliki banyak yang namanya suku ya. Di wilayah Sumatera, di Jawa, tapi kita saling menghargai keberagaman yang ada tersebut. Karena di setiap daerah tentu saja tidak sama kan budaya mereka, budaya kita. Masing-masing daerah memiliki budaya yang berbeda. Lalu kita masuk ke urgensi dan juga identitas. Belum tahu apa itu urgensi? Urgensi itu adalah keharusan atau suatu hal yang mendorong di mana adanya masalah yang harus segera ditangani. Di mana pada pendidikan kewarganegaraan ada beberapa hal yang memang harus untuk dirubah, yaitu seperti pembentukan karakter bangsa. Pembentukan karakter bangsa ini seperti moral kebangsaan dan nasionalisme yang menjadi jati diri bangsa Indonesia itu harus lebih ditanamkan. Lalu membangun warga negara yang demokratis, di mana masyarakat mampu menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan baik sehingga terciptanya negara yang menjadi karakter dan tanggung jawab suatu bangsa. Seperti sekarang ini contohnya, membangun warga negara yang demokratis itu masih belum sempurna karena adanya beberapa hak dan kewajiban yang memang belum dilaksanakan dengan baik oleh warga negara maupun negara kita. Lalu kita masuk ke identitas bangsa, di mana identitas bangsa ini adalah ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya, yang tercermin dalam nilai-nilai, budaya, tradisi, bahasa, serta simbol-simbol kenegaraan. Seperti bangsa Indonesia ini, identitas bangsa Indonesia itu bersumber dari Pancasila, undang-undang, yang mana di dalam Pancasila itu kita tahu kan di burung Garuda itu dia menggenggam pita, yang mana itu tuh Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan kan. Jadi yang sama kita ketahui, bangsa Indonesia ini banyak sekali suku, bahasa, adatnya juga beragam. Jadi melalui identitas yang Pancasila ini kita mampu membuat pemersatu bangsa, di mana kita saling menghargai antar perbedaan itu. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, itu ada norma dan konstitusi. Norma itu merupakan aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan bersifat mengikat
yang mengikat di sini, yang mengikat warga masyarakat ya, mengikat masyarakat dalam aturan-aturan tertentu yang tujuannya mengatur kehidupan masyarakat agar terciptanya ketertiban, keadilan serta kepastian hukum. Nanti kita lanjut ke materi hukum juga ya. Dalam kehidupan berbangsa, contohnya norma menjadi pedoman sekaligus kontrol sosial yang membedakan perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan warga negara. Contohnya kita sebagai warga negara nih, kita boleh nggak ngerusak fasilitas umum? Nggak kan? Jadi norma yang ada tuh menjadi acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang tidak pantas dilakukan agar terciptanya ketertiban dan terciptanya rasa damai di sebuah negara, di sebuah bangsa ya. Lalu kita lanjut ke konstitusi. Konstitusi itu merupakan hukum yang mengatur wewenang, struktur, dan fungsi pemerintahan di sebuah negara. Konstitusi di Indonesia yakni Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merupakan menjadi norma dasar yang menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Undang-undang ini memuat prinsip dasar penyelenggaraan negara, hubungan antara negara dan warga negara, serta arah pembangunan bangsa. Jadi konstitusi itu merupakan hukum tertinggi, yang mana nantinya dari hukum tertinggi ini lahirlah hukum-hukum selanjutnya. Lalu makanya kita akan masuk ke hukum nanti. Lanjut, adanya hak dan kewajiban warga negara. Kita udah tahu ya, dari mungkin semenjak SD sampai SMA itu kita terus membahas mengenai hak dan kewajiban. Hak itu kan merupakan sesuatu yang sudah ada pada diri kita yang harus kita dapatkan. Lalu ada kewajiban di mana bahwa itu adalah tindakan atau perilaku yang wajib dilakukan seseorang warga negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Singkatnya, hak itu yang harus kita dapatkan dari negara, dan kewajiban itu adalah hal yang harus kita lakukan terhadap negara. Jadi hubungan hak dan kewajiban ini harus seimbang dan timbal balik. Contohnya, kita masuk contoh hak dan kewajiban ya. Kita sebagai warga negara nih, tentu punya hak dalam pelayanan, kesehatan, fasilitas umum. Kita tuh mendapatkan itu sebagai hak kita. Seperti di bidang kesehatan itu, di pelayanan kesehatan adanya BPJS itu tuh merupakan hak kita sebagai warga negara. Lalu ada kewajiban, seperti kewajiban kita terhadap negara. Kita punya kendaraan nih, kita beli kendaraan, lalu kita harus membayar pajak, karena nanti pajak itu akan dialokasikan untuk pembangunan jalan, distribusi kepada pembangunan lain, sehingga nanti kita itu mendapatkan fasilitas yang memadai sebagai warga negara. Kita masuk ke hukum. Peran hukum dalam kehidupan bernegara, di mana hukum itu merupakan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi itu tuh pengertian hukum ya, yang berisi norma. Jadi kita membahas norma tadi kan, berarti hukum tuh, norma itu ada di dalam hukum sebenarnya. Dan sanksi, di mana hukum ini dibuat mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum ini, manusia tidak akan seenaknya dalam bertindak. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh warga masyarakat pasti akan mendapatkan sanksi, karena itu adalah peran hukum. Contoh hukum dalam kehidupan berbangsa itu seperti pembunuhan misalnya. Jika pembunuhan yang dilakukan seseorang pelaku itu berencana ataupun tidak berencana, itu beda juga hukumnya. Seperti seperti tindakan pidana
pembunuhan yang tidak berencana itu dalam pasal 338, maka mendapatkan hukuman 15 tahun penjara. Dan jika pembunuhan dilakukan oleh pelaku itu berencana, maka hukuman yang akan pelaku dapatkan yaitu dapat berupa hukuman penjara seumur hidup, kalau tidak hukuman mati dalam pasal 340 KUHP. Lalu kita lanjut konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat. Konstitusi itu tadi kan kita udah bahas, yaitu hukum tertinggi yang berisi kumpulan norma, aturan, dan prinsip dasar yang mengatur jalannya pemerintahan, pembangunan kekuasaan, serta hak-hak warga negara dalam suatu negara. Konstitusi ini berfungsi sebagai landasan moral yang harus yang membatasi kekuasaan penguasa dan menjamin hak rakyat. Dimana contohnya itu seperti pejabat ya, pejabat walaupun dia pejabat, tapi mereka tuh tetap dibatasi oleh aturan, tidak boleh seenaknya dalam pemerintahannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewargaan ini sangat penting bagi kita warga masyarakat, warga berbangsa ya maksudnya. Karena dengan pendidikan kewarganegaraan ini kita mengetahui apa hak kita, bagaimana kewajiban kita, lalu kita bisa tahu toleransi, cara menghargai budaya orang, cara menghargai keberagaman yang ada di Indonesia, dan juga adanya hukum di Indonesia ini harusnya menjadi pedoman untuk kita sebagai warga negara untuk bersikap adil, bersikap dengan bijak, sehingga kita mampu menjadi warga negara yang baik. Karena kita itu di Indonesia memiliki ideologi Pancasila, di mana ideologi ini terbuka untuk masyarakat berpendapat dalam berdemokrasi. Walaupun mereka pejabat ataupun memiliki peran penting dalam bernegara, namun kita sebagai warga negara bisa menyuarakan pendapat kita bagaimana cara kepemimpinan mereka yang tidak baik itu melalui demokrasi. Yang lalu kita juga mempelajari hukum, konstitusi, sehingga kita menjadi warga negara yang baik. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini disajikan peta konsep yang mana konsep dan urgensi tersebut merupakan menekankan pada pemahaman hak, kewajiban, tata negara, toleransi, dan demokratis. Lalu identitas bangsa, di mana di sini pembeda antara negara Indonesia dengan negara yang lain, yang mana berupa ideologi. Lalu ada norma dan hukum yang menekankan pada aturan yang dibuat oleh lembaga yang memuat bagaimana cara masyarakat bersikap. Lalu ada hak dan kewajiban, yaitu segala hal yang harus didapatkan dan dilaksanakan oleh masyarakat dan yang harus dilakukan masyarakat untuk negara. Lalu ada konstitusi, di mana hukum tertinggi atau dasar pembuatan hukum bagi pelanggar hukum yang